Penumpang kapal feri diprediksi meningkat 14% saat momen Nataru. Partai Gerindra turut merespon wacana kepala daerah dipilih DPRD. Bappenas yakin anggaran makan bergizi gratis cukup. Suami bunuh istri dalam keadaan hamil. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Biasa hari Luar ini biasa. meskipun sedikit agak mendung cuaca di luar, tapi tidak menutup ataupun menurunkan semangat kita berdua untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan. Menjelang hari Natal dan juga Tahun Baru, tentunya juga kita harus bergembira, sukacita, riang gembira seperti itu ya Sally dan juga pemirsa ya. Apalagi ini ada kapal feri yang naik hingga 14%. Luar biasa memang kalau kita lihat jelang Nataru ini memang banyak sekali masyarakat yang ingin pulang kampung bertemu saudara. Kita berharap bahwasanya memang dari pelayanan kapal feri tetap melayani masyarakat dengan senang hati Dengan karena pastinya dengan nyaman, betul ya? karena dengan pastinya Nataru ini masyarakat ingin damai dan sukacita di Natal tahun baru 2025. Dan tentunya sejumlah informasi mereka ini akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Mal pelayanan publik hadir sebagai gagasan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Dan Menteri Pan-RB Rini Widianti ini meminta kepada penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan 3 hal akselerasi layanannya. Dan hal ini disampaikan saat rapat koordinasi penguatan implementasi MPP dan peresmian MPP tahun 2024 di Jakarta. Pesan pertama yang disampaikan Menteri Pan-RB yakni utamakan kualitas pelayanan. Rini meminta untuk memastikan semua layanan diberikan dengan cepat, mudah, ramah, profesional, dan juga berintegritas. Selanjutnya, Rini meminta untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor. Di masing-masing MPP terdapat puluhan layanan yang tersedia untuk warga dalam satu tempat. Bukan saja kita mengejar jumlah MPP, tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas mall pelayanan publik di setiap instansi daerah. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak sekedar meresmikan sebuah gedung, tapi kita sedang meluncurkan harapan dan visi baru untuk lebih memberikan layanan publik kepada seluruh masyarakat Indonesia yang lebih baik. Jadikanlah kepuasan masyarakat itu sebagai ukuran utama di dalam keberhasilan layanan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, instansi vertikal, BUMN dan swasta harus dibangun untuk menciptakan ekosistem layanan yang terintegrasi. Tak hanya itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses evaluasi dan pengembangan MPP agar layanan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir ini meminta agar MPP dijadikan sebagai simbol inovasi yang menekankan untuk tidak pernah puas dengan capaian saat ini dan mencari cara baru untuk membuat layanan semakin efisien, ramah masyarakat, dan kelompok rentan. Kedepan, MPP juga bisa menjadi ruang kolaborasi pengembangan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Koperasi atau Kemenkop resmi meluncurkan logo baru setelah berpisah nomenklatur dengan Kementerian UMKM. Dan logo ini diharapkan memperkuat identitas visual Kemenkop dan mendorong partisipasi masyarakat untuk berkoperasi. Untuk menemukan logo ini dilakukan sayembara hingga logo ini terpilih dan menjadi logo resmi Kemenkop. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyatakan logo ini menjadi simbol transformasi dan modernisasi koperasi dalam menjawab tantangan ekonomi global. Saya menyambut baik sayembara logo karena kita ingin logo koperasi diciptakan dari hasil sebuah proses partisipasi. Karena semangat koperasi juga sama, dia harus berbasis partisipasi. Akan pilihlah logo yang menurut saya hemat kami melambangkan semangat koperasi di masa depan. Dan yang saya berharap peluncuran logo koperasi, Kementerian Koperasi ini juga bisa menjadi penanda bahwa koperasi memasuki babak baru. Koperasi yang modern, koperasi yang bisa memberi manfaat bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Logo berbentuk huruf K dengan simbol kepala emas pun mencuri perhatian. Menurut Budi Ari, hal itu mencerminkan koperasi yang modern dan dinamis. Dia pun berkomitmen menjadikan koperasi sebagai pemain utama perekonomian nasional. Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa logo baru ini merupakan hasil sayembara yang dimulai sejak 8 November 2024 dengan 1.932 pendaftar dan 714 karya unggahan. Setelah seleksi ketat, logo karya Iputu Nathan Wikandi terpilih sebagai pemenang dengan total skor 412,25 dan 565 suara publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko PMK Pratikno secara resmi melantik Imam Mahdi sebagai Sekretaris Kemenko PMK di Aula Heritage Kemenko PMK. Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi melalui pendekatan yang lebih efisien, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam sambutannya, Menko PMK menekankan pentingnya transformasi menuju kementerian yang lebih efisien dan cerdas. Menurut Pratikno, dengan tantangan yang semakin kompleks, pemanfaatan teknologi digital adalah kunci untuk meningkatkan kinerja kementerian. Menko PMK juga menyampaikan harapannya terkait peran Imam Mahdi sebagai Sekretaris Kemenko PMK yang baru. Menko PMK berharap Imam dapat membawa perubahan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Imam Mahdi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, di mana ia berperan strategis dalam memastikan visi dan misi lembaga tersebut, termasuk transformasi organisasi dan pelaksanaan kebijakan berbasis data. Selain itu, Menko PMK juga menekankan pentingnya keseimbangan antara produktivitas kerja dan kebahagiaan para pegawai. Menurutnya, inovasi tidak akan tercapai tanpa adanya kegembiraan dan kebahagiaan di tempat kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi jumlah penumpang kapal feri pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru bakal mengalami peningkatan hingga mencapai 14% dari tahun sebelumnya. Dan ASDP juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk dengan BMKG, untuk mengantisipasi cuaca buruk yang berpotensi dapat mengganggu perjalanan kapal. Berbagai kesiapan dilakukan pihak penyedia transportasi publik untuk menyambut libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Salah satunya yakni PT ASDP Indonesia Ferry yang mempersiapkan sebanyak 30 kapal feri yang siap beroperasi mengangkut para calon penumpang di Pelabuhan Merak dan juga Bakahuni. Pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru tahun ini, PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi jumlah penumpang kapal feri akan mengalami peningkatan hingga mencapai 14% dari tahun sebelumnya. ASDP juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk dengan BMKG, untuk mengantisipasi cuaca buruk yang berpotensi dapat mengganggu perjalanan kapal. Ada peningkatan sekitar berapa kemarin tuh? 14% dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya berapa tuh, Pak? Tahun sebelumnya itu berapa kemarin? Tahun sebelumnya. Nanti kita kasih datanya ya. Nah, nanti kita susulkan. Kami ASDP ini sudah berkoordinasi dengan Kakor Lantas, BMKG, lalu kemudian dengan Kementerian Perhubungan, lalu kemudian KSOP. Nah, semuanya kita ingin memastikan perjalanan masyarakat kita yang ingin liburan Natal Tahun Baru berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses tanpa ada kendala cuaca. Begitu. Nah, oleh karena itu kemarin dari Kakor Lantas mereka juga menginisiasi yang namanya TGF, Tactical Program, ini yang untuk nanti memberikan simulasi kepada kami para penyedia jasa supaya nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik gitu. Selain dihimbau untuk tak menggunakan jasa calo, para calon pengguna kapal feri juga dihimbau untuk dapat memesan tiket secara online melalui aplikasi Ferizi. Lantaran ASDP memastikan tak akan melakukan penjualan tiket secara langsung atau on the spot di pelabuhan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pihak pengelola terminal bus Kalideres bersama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ dan pengelola uji kelayakan kendaraan ke Daun Kaliangke Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pihak kepolisian menggelar rem cek pra uji kelayakan armada bus di terminal bus Kalideres Jakarta Barat. Dan hal ini dilakukan guna persiapan jelang Nataru 2024 yang akan berlangsung 18 hari lagi.
Satu persatu bus angkutan Natal dan Tahun Baru menjalani pemeriksaan rem cek pra-uji kelayakan armada bus pada angkutan Nataru di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Pengecekan yang dilakukan seperti sistem pengereman, roda, lampu, apar pemadam api, sistem kemudi, serta perlengkapan darurat tak luput dari pemeriksaan petugas. Dari 20 armada bus yang menjalani uji kelayakan kendaraan, belum ditemukan adanya armada yang tak layak jalan. Meski demikian, ada beberapa kendaraan yang diberikan peringatan oleh petugas lantaran belum melengkapi standar keamanan darurat, seperti alat pemukul kaca dan kotak pengobatan P3K yang belum terpasang. Terkait hal tersebut, petugas memberikan tenggang waktu kepada pemilik bus untuk melengkapinya. Ya, hari ini kita melakukan ramcek pra angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kita dibantu dari pengujian kendaraan bermotor ke Dawang Ake, kemudian Sudin Perhubungan Jakarta Barat, dan juga dari Polsek Kalideres mengecek kelayakan jalan bus akap yang akan diberangkatkan dari Terminal Bus Kalideres. Ada berapa banyak bus yang diperiksa, Pak? Hari ini sudah lebih kurang 20 kendaraan dengan rute tujuan Sumatera maupun Jawa ya. Sumatera itu seperti Lampung, Padang, Palembang, Pekanbaru, Medan, dan Jawa itu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Rem cek pra-uji kelayakan armada Nataru ini akan terus dilakukan hingga nanti tanggal 17 Desember 2024 mendatang, di mana bagi kendaraan yang lolos akan dipasangi stiker sebagai tanda bus tersebut telah layak jalan untuk mengangkut penumpang di libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Jakarta, Ilham, tim Sinpo TV melaporkan. Untuk sambut libur panjang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia menebar berbagai promo reguler hingga flash sale bagi para calon penumpang kereta. Selain berkesempatan mendapatkan diskon tiket sebesar 20% dari tarif normal untuk beragam kelas perjalanan kereta, para pelanggan juga berkesempatan mendapatkan tiket kereta api kelas eksekutif mulai dari Rp149.000, kelas bisnis mulai dari Rp119.000, dan kelas ekonomi mulai dari Rp99.000 untuk periode keberangkatan 16 Desember hingga 5 Januari 2025. Guna memberikan tarif yang terjangkau bagi para calon penumpang kereta pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Persero menebar berbagai promo reguler hingga flash sale bagi para calon penumpang kereta. Tingginya animo masyarakat yang hendak bepergian selama libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024-2025 membuat PT Kereta Api Indonesia menebar berbagai promo reguler hingga flash sale bagi para calon penumpang kereta yang hanya bisa didapat melalui aplikasi Akses by KAI. Selain berkesempatan mendapatkan diskon tiket sebesar 20% dari tarif normal untuk beragam kelas perjalanan kereta yang mulai bisa dipesan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan periode keberangkatan 16 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. PT Kereta Api juga menyediakan promo flash sale 12-12 di mana pelanggan berkesempatan mendapatkan tiket kereta api kelas eksekutif mulai dari Rp149.000, kelas bisnis mulai dari Rp119.000 serta kelas ekonomi mulai dari Rp99.000 untuk periode keberangkatan 16 Desember hingga 5 Januari 2025 yang bisa dipesan pada 12 Desember mulai pukul 12 hingga 13.00 WIB. Vice President Public Relation KAI, Ane Purba pada Kamis siang mengungkapkan dengan adanya tarif yang terjangkau ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan promo yang menyediakan kuota 10.960 tempat duduk bagi promo reguler serta 4.077 tempat duduk bagi promo flash sale. PT Kereta Api Indonesia Persero menyiapkan promo tiket untuk menikmati masa liburan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Ada dua promo yang kami siapkan. Yang pertama adalah promo reguler dengan diskon tiket 20% dan khusus tanggal 12 Desember kita menyiapkan flash sale dengan harga yang cukup variatif mulai dari ekonomi di bawah 100.000 dan untuk eksekutif tidak sampai 150.000 dan ini disiapkan sebanyak lebih dari 4.000 tempat duduk sehingga masyarakat bisa memanfaatkan promo 20% ataupun promo flash sale yang kami siapkan melalui Akses by KAI. Silakan untuk mendownload Akses by KAI untuk mendapatkan promosi reguler sebanyak 20% dan flash sale untuk eksekutif di bawah 150.000 dan ekonomi di bawah 100.000. PT Kereta Api Indonesia memberikan apresiasi yang kepada masyarakat untuk bisa menikmati Natal dan Tahun Baru dengan promo tiket reguler 20% dan flash sale pada hari ini. Sementara itu, dari total sebanyak 3,5 juta tempat duduk yang disediakan PT KAI, sebanyak 968.121 tiket kereta api jarak jauh, menengah hingga ke lokal untuk periode masa libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 telah ludes terjual. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Ya, Sally dan juga pemirsa, untuk menyambut Hari Natal dan juga Tahun Baru tentunya banyak sekali, tidak hanya diskon dari pasar SMK saja seperti itu ya untuk menjual pernak-pernik kepada seluruh masyarakat Indonesia yang nantinya juga akan merayakan Hari Natal, tapi juga dari kapal feri yang ini juga terus meningkat penjualannya seperti itu ya hingga 14%. Dan bahkan dari PT KAI juga ini banyak sekali diskon reguler, flash sale seperti itu ya. Kita lihat memang diskon yang diberikan dari PT KAI ini sebesar 20%. Wow. Jadi bagaimana masyarakat tidak ingin sekali berangkat ke kampung halamannya untuk merayakan Natal dan Tahun Baru yang memang bisa dirayakan bersama-sama bersama keluarga. Kita Dengan berharap harapan yang baru, dengan semangat yang baru dan juga dengan kegembiraan yang jauh lebih baik lagi. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa partainya mendukung gagasan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan juga Muzani menyampaikan bahwa Gerindra ini tidak memiliki masalah dengan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah asalkan ada kajian yang mendalam setelah Pilkada 2024. Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Bogor, Jawa Barat. Muzani menegaskan bahwa Gerindra tidak memiliki keberatan terhadap gagasan tersebut. Namun dirinya menekankan perlunya kajian mendalam sebelum penerapan perubahan tersebut dilakukan. Muzani mengatakan keputusan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah harus didasarkan pada kajian yang mendalam dan tidak hanya sebagai respon terhadap dinamika politik jangka pendek. Muzani berharap pemerintah dan DPR RI bersama akademisi dapat mengkaji gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mulai tahun 2025. Nah, kalau Gerindra tidak ada problem. Tidak ada problem kalau Gerindra setuju kalau pilkada itu harus dipilih oleh DPRD. Tidak ada masalah, Gerindra setuju. Tapi ini kan karena ini pilkada baru selesai. Gubernur dilantik, wali kota dilantik, bupati dilantik. Setelah itu kami akan minta dilakukan kajian-kajian dulu di DPR, setelah itu dilakukan pembahasan.
ya mungkin 2025 lah. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima surat pemberitahuan dari mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Halauli, yang menyatakan tidak bisa memenuhi agenda pemeriksaan pada Jumat lalu. Dan Yasona mengaku tidak bisa hadir di hadapan penyidik lantaran tengah menghadiri acara lain yang sudah terjadwal sebelumnya. KPK langsung merespon surat Yasona dengan menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan pada Rabu 18 Desember 2024. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan ini akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode jabatan 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. Tessa belum mau membeberkan soal materi pemeriksaan yang akan dikonfirmasi kepada Yasona. Ia hanya menyebut penyidik akan mengajukan pertanyaan soal informasi yang sudah pasti diketahui Yasona. Tessa menjelaskan soal alasan penyidik memanggil Yasona setelah Harun Masiku 5 tahun buron. Menurutnya, penyidik memiliki dasar yang kuat saat melakukan pemanggilan terhadap saksi, misalnya ingin mengkonfirmasi sebuah petunjuk. Yang pertama, bahwa betul hari ini terjadwal panggilan untuk saudara YL pada pukul 10, namun yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya, meminta penjadwalan ulang. Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Lebih lanjut, Tessa menjelaskan kemungkinan penyidik telah mendapat keterangan atau petunjuk baru soal Harun Masiku, sehingga perlu dikonfirmasi ke saksi yang relevan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, terkait dengan adanya kasus Harun Masiku yang hingga saat ini sudah beberapa tahun ini belum juga ada kabar baik terkait dengan keberadaan dari Harun Masiku sendiri. Tapi dari mantan hak asasi manusia ini Yasona juga menjadi sebuah kunci ataupun sebagai saksi untuk nantinya terkait dengan pernyataan ataupun kasus dari Harun Masiku ini. Dan memang KPK saat ini masih gencar terus mencari Harun Masiku yang menjadi buron. Dan memang ini Yasona Lawli diperiksa karena memang menjadi saksi kunci yang seperti Festi bilang. Dan kita berharap bahwasanya petugas apapun KPK juga bisa mengulik bagaimana keberadaan Harun yang menjadi teka-teki masyarakat. Dan sudah kita hampir berharap 7 tahun atau 8 tahun lamanya ini mudah-mudahan bisa terus teratasi seperti itu ya Seli ya. Dan kita lanjutkan informasinya, Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan bahwa pihaknya akan membahas posisi Ridwan Kamil ke depan. Hal itu akan dilakukan mengingat Ridwan Kamil kalah dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Usai kalah dalam kontestasi Pilgub Jakarta, Partai Golkar akan membahas terkait posisi Ridwan Kamil ke depan. Pasalnya Ridwan Kamil yang merupakan calon gubernur dari pasangan Suswono ini kalah melalui hasil rekapitulasi suara oleh pasangan Pramono Rano. Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyebut nantinya akan melakukan pertemuan dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Dirinya menilai bahwa Ridwan Kamil berpeluang untuk mengisi jabatan-jabatan publik tertentu. Kalau dengan Kang Emil belum, karena kita belum berjumpa. Tapi tentu saja setiap peluang itu pasti ada, karena Kang Emil juga punya kapasitas untuk bisa menduduki jabatan-jabatan publik dan menjadi pemimpin dari orkestrasi suatu daerah ataupun suatu departemen tertentu. Dari Bogor, Jawa Barat, Fariza, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono mengungkapkan rencananya usai berakhirnya kontestasi Pilkada Jakarta. Dan Ridwan Kamil mengatakan bahwa dirinya bersama Suswono akan kembali ke keluarga masing-masing. Usai melaksanakan serangkaian masa kampanye Pilkada Serentak 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, berencana akan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Meski demikian, pasangan Ridho ini memastikan tidak akan berhenti untuk mengabdi kepada negara dan juga bangsa. Dirinya akan tetap terus berada dengan pendirian idealisme dengan penuh keikhlasan. Terakhir, saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya. Dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing. Dan bagi kami berdua tidak ada kata akhir dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya.
masing-masing dari kami akan selalu punya rasa cinta, ya, rasa pengabdian, dan akan selalu berada di ruang-ruang itu dalam bentuk apapun. Karena pintu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu banyak, ya. Sehingga pastilah kami tidak akan berhenti untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Nah, kami akan berada di idealisme seperti itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwa masa Pilkada 2024 ini sudah selesai seperti itu, di mana kita sudah menentukan siapa pemimpin yang nantinya ini akan membangun Jakarta jauh lebih baik lagi. Ada dari nomor urut 3 yaitu Pramono Rano seperti itu, tapi dari pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini sangat menerima dengan sangat legowo seperti itu ya. Bahkan kita melihat Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada sahabatnya Pramono dan juga Rano, karena Ridwan Kamil pun percaya keduanya bisa membangun Jakarta jauh lebih baik lagi. Kita lihat memang seperti pernyataan yang dari Ridwan Kamil menyatakan selesai dari Pilkada Jakarta 2024 akan kembali ke keluarganya masing-masing untuk menghabiskan waktu bersama, dan ia juga mengharapkan bahwasanya pemimpin yang baru dari pasangan nomor urut 3 ini dapat membangun Jakarta jauh lebih baik lagi. Dan juga membawa harapan yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakat Jakarta. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya terkait Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ini hadir dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang digelar di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Dan dalam sambutannya, Muzani menegaskan pentingnya peran ICMI dalam memperkuat Indonesia dengan menekankan bahwa kontribusi para cendekiawan Muslim sangat penting untuk kemajuan bangsa. Acara Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang digelar di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada Minggu 15 Desember 2024 dihadiri ratusan cendekiawan, tokoh agama, serta pelaku ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama berkontribusi bagi Indonesia dengan menekankan pentingnya peran cendekiawan dalam membangun bangsa. Muzani menyampaikan kekuatan Indonesia tidak hanya bergantung pada aspek militer dan keamanan, tetapi juga pada kontribusi di berbagai bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, hingga ekonomi. Lebih lanjut, Muzani berharap cendekiawan Muslim yang tergabung dalam ICMI diharapkan dapat menjadi bagian dari kekuatan intelektual yang turut memberikan sumbangsi ide-ide konstruktif untuk pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, ke depan kami berharap ICMI akan terus memberi kontribusi kepada Indonesia. Indonesia ini akan kuat kalau cendekiawannya memberi kontribusi yang maksimal. Indonesia ini akan kuat kalau pertahanan bukan hanya diserahkan kepada tentara, keamanan bukan hanya diserahkan kepada polisi, keilmuan bukan hanya kepada cendekiawan, pendidikan bukan hanya kepada para pendidik, ilmuwan, ekonomi bukan hanya kepada para pelaku ekonomi, tapi semuanya menjalankan pada fungsi dan stakeholder masing-masing. Dengan begitu kita berbagi kepada bidangnya masing-masing, dan dengan begitu Indonesia akan kuat. Marilah kita bersama-sama menjaga kontribusi kepada Republik ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa ini meninjau uji coba makan bergizi gratis di salah satu SD Lembata, NTT. Dan menu makanan yang disajikan berasal dari pangan lokal dan juga resep tradisional. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @giring, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesa meninjau uji coba makan bergizi gratis di SD Impres Merdeka Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Giring menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa semua pihak harus turut serta menyukseskan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Melalui captionnya, Giring menyatakan menyaksikan langsung bagaimana pangan lokal, resep tradisional menjadi asupan yang bukan hanya mengenyangkan, melainkan juga menyehatkan. Hari ini kita uji coba pemberian makan bergizi dengan menu pangan lokal SD Impres Merdeka di Lembata. Melalui program makan bergizi, Giring mengajak semua pihak membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan penuh harapan. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, untuk menjawab berbagai tudingan terkait dengan anggaran terhadap program makan bergizi gratis, Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan anggaran untuk tiap porsi pada program ini tidak perlu dipermasalahkan. Adapun dalam hal ini Bappenas menyorot soal biaya lain seperti fasilitas hingga layanan dalam program makan bergizi gratis perlu dilihat. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi merespon tudingan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait anggaran program makanan bergizi gratis yang dinilai terlalu kecil di angka Rp10.000. Menurutnya, anggaran di angka Rp10.000 atau Rp15.000 sangat cukup jika diberikan sesuai porsi yang telah ditentukan. Adapun dalam menyoroti tudingan tersebut, Arief mengatakan melalui biaya yang sudah ditetapkan kebutuhan protein dan karbohidrat bagi anak-anak sekolah tercukupi tepat sasaran. Tentunya bukan wewenang saya karena ada di Badan Gizi Nasional, tetapi semua saya yakin maksudnya juga baik. Jadi Bu Mega itu pastinya pengen makanan yang diberikan itu sesuai. Hari ini juga tentunya 15.000, 10.000 itu memang kan beda-beda tempat. Jadi pada saat kalau kami di bidang pangan, terlepas dari ini semua, di bidang pangan itu misalnya Mas belinya di supermarket sama belinya di pasar tradisional akan berbeda. Kemudian kalau langsung bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan pasti harganya bisa lebih baik. Kemudian volumenya kecil dengan volumenya besar akan lebih murah, lebih baik kalau volumenya besar. Jadi kondisi-kondisi ini itu adalah variabel yang memang harus dihitung. Tapi memang 10-15 ribu itu semua cukup kalau misalnya kita berikan sesuai porsi. Lebih dalam, meskipun tingginya animo baik secara positif hingga negatif soal program makan bergizi gratis milik Presiden Prabowo Subianto ini mampu memberikan kebutuhan gizi yang baik dan juga tepat sasaran untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Ya, pemirsa, terkait dengan banyak sekali tudingan di berbagai media sosial yang sudah tersebar seperti itu ya. Adapun unggahan-unggahan dan juga ungkapan-ungkapan yang memang menjurus terkait dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Terkait dengan porsi makan bergizi gratis ini sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan seperti itu ya. Apapun, berapapun harganya, berapapun apapun porsinya seperti ini sudah dikaji ulang, sudah ditetapkan, sudah ditentukan seperti itu. Apalagi kita melihat dengan harga 10.000 ini sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan memang kita sebagai masyarakat Indonesia patutnya mendukung apapun yang menjadi program dari pemerintah yang memang kalau kita ketahui program makan bergizi gratis ini diperuntukkan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Jadi tak perlu khawatir, pastinya pemerintah selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Apalagi dari pemerintah Indonesia, mari kita sama-sama untuk saling mendukung, saling support seperti itu ya, saling bantu dan tidak boleh untuk saling menjatuhkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, fraksi PKS DPR kembali mendatangi markas besar PBB di New York dalam rangka melakukan diplomasi parlemen. Dan delegasi fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Zazuli Juwaini ini bertemu dengan perwakilan khusus Sekjen PBB untuk isu kekerasan terhadap anak. Delegasi fraksi PKS yang dipimpin Ketua Fraksi Zazuli Juwaini kembali melakukan kunjungan kerja ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Delegasi disambut oleh Duta Besar LBBP, Wakil Tetap RI untuk PBB New York, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan didampingi Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB New York Duta Besar Hari Prabowo. Isu terkait kekerasan terhadap anak tengah menjadi perhatian dunia. Pertemuan yang diselenggarakan di PBB New York ini membahas agenda perlindungan anak dari kekerasan khususnya dari konflik dan peperangan. Secara khusus delegasi mengangkat nasib anak-anak Palestina yang menjadi korban agresi Israel di Gaza, Rafah, dan tepi barat. Dalam sambutannya, Zazuli Juwaini mengatakan fraksi PKS DPR RI memiliki kepedulian yang besar dalam upaya perlindungan anak-anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Fraksi PKS berkomitmen memperjuangkan nasib anak-anak Palestina dari kekejaman Israel yang menurut sudah menewaskan lebih dari 42.800 korban jiwa warga sipil Palestina, di mana 14.000 korban tewas adalah anak-anak. Sementara itu ribuan anak lainnya harus menanggung luka fisik maupun psikis. Kami mendatangi gedung UN, kita berkunjung ke UNICEF, kita berbicara tentang keselamatan anak-anak secara umum dan global di dunia ini. Karena anak-anak adalah generasi masa depan dari seluruh bangsa di dunia ini. Tapi khusus lagi kita bicara tentang nasib anak-anak yang ada di Gaza, Rafah, dan Palestina. Bagaimana lembaga PBB ini bisa berdaya lebih konkret lagi agar mereka yang meninggal 14.000 lebih di Gaza dan Palestina itu bisa dihentikan, bisa di stop. Yang sakit bisa dapat mengakses pengobatan, makanan, minuman, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari misi diplomasi internasional fraksi PKS DPR RI dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, guna memperjuangkan persamaan dan kesetaraan hak anak-anak penyandang disabilitas di momentum rangkaian Hari Disabilitas Internasional, Rumah Kesetaraan untuk Anak Kelompok Difabel diluncurkan di kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Dan Rumah Kesetaraan ini nantinya akan dijadikan wadah sekaligus forum komunikasi bagi keluarga anak-anak difabel untuk mengembangkan potensi anak-anaknya dengan berbagai pelatihan yang disiapkan. Selain itu, pendampingan advokasi bagi anak difabel yang menjadi korban perundungan turut diberikan. Bertempat di kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat, Rumah Kesetaraan bagi anak-anak penyandang disabilitas didirikan. Peresmian Rumah Kesetaraan yang digagas oleh salah satu aktivis perempuan bernama Anissa yang juga mengidap tunagrahita berangkat dari keinginannya untuk memperjuangkan persamaan atau kesetaraan hak anak-anak difabel agar tidak dipandang sebelah mata. Peluncuran Rumah Kesetaraan ini juga dilakukan di momentum rangkaian Hari Peringatan Anak Disabilitas Internasional. Menurut Anissa, saat ini masih banyak anak-anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesetaraan dan rasa aman dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Untuk itulah, Rumah Kesetaraan ini didirikan sebagai wadah sekaligus ajang komunikasi bagi anak-anak difabel dan keluarganya untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka alami untuk dicarikan solusi bersama-sama dalam forum tersebut. Di sini anak-anak akan diberikan berbagai pelatihan seperti pemberdayaan seni, seperti menggambar dan fashion show, pelatihan membaca dan menulis dan lain-lain sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki.
Selain itu, yang terpenting fungsi dari didirikannya rumah kesetaraan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pendampingan advokasi bagi anak-anak difabel yang menjadi korban perundungan. Ini tuh forum wadah komunikasi. Jadi apa sih keluh kesah mereka ke kita nih, nanti kita akan cari solusinya, itu aja sih. Aktivitasnya kita akan diadakan pelatihan. Programnya adalah adanya pelatihan UMKM. Terus adanya nanti pelatihan untuk adik-adik membaca, menulis. Terus ada mungkin fashion show yang hari ini banyak banget peminatnya, bakatnya mereka apa. Terus apalagi ya? Satu lagi, kita kalau misalnya nih adik-adik ada yang kena promosi UMKM, boleh lo sama kita. Itu satu. Kedua, kalau misalnya ada badan hukum kena bullying atau apa, kan banyak nih adik-adik disabilitas pastinya kena bullying. Boleh lapor ke kita. Kita sediakan badan hukum gratis buat adik-adik disabilitas. Diharapkan dengan didirikannya rumah kesetaraan anak-anak difabel ini dapat menjadi wadah untuk berjuang bersama-sama agar anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan dan kesetaraan hak yang sama dengan anak-anak normal lain tanpa dipandang sebelah mata. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, ini ada salah satu anak difabel yang menginspirasi masyarakat Indonesia yang juga menghadirkan ataupun mendirikan sebuah rumah kesetaraan anak difabel seperti itu ya Sally, dan juga pemirsa terkait dengan anak-anak disabilitas yang memang memiliki banyak sekali bakat dan juga potensi yang sangat luar biasa dari masing-masing mereka ini. Dan ini adalah sebagai ruang dan juga rumah untuk nantinya mereka bisa berkomunikasi agar tidak takut berkomunikasi di tengah adanya masyarakat. Dan memang rumah ini diperuntukkan untuk warga ataupun anak-anak difabel yang mungkin di luar sana tidak merasa aman. Akhirnya rumah ini menjadi rumah ternyaman mereka untuk saling berkomunikasi, untuk sharing. Dan kita berharap bahwasanya memang seperti tadi ada kasus perundungan ini bisa terselesaikan di Indonesia. Seperti itu. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya terkait kinerja dari Kabinet Merah Putih, di mana Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono ini menyatakan dukungannya terhadap industri tekstil dengan memberikan perlindungan penuh kepada para pengrajin batik dari serangan produk impor. Dan Ferry menegaskan pihaknya sangat fokus terhadap pentingnya perlindungan terhadap industri garmen, khususnya batik. Ia juga melihat memang sangat diperlukan payung hukum untuk melindungi kelompok ini. Kemenkop telah menyampaikan naskah akademik RUU Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR. Kita sekarang menghadapi masalah serbuan kain, batik, baju impor, baju bekas impor juga ada juga. Sampai baju bekas masuk ke Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi harus melindungi industri tekstil, industri garment, dan kerajinan batik. Karena kalau itu tidak ada peran pemerintah untuk melindungi, itu pasti kita akan kalah. Ia berharap bisa segera dibahas dan disahkan. Menurut Ferry, Kemenkop terus mendorong kajian dan evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan, termasuk kebijakan impor susu dengan bea 0% yang telah diminta untuk ditinjau. Saat rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kemenko sudah setuju untuk dibentuk Satgas Impor. Selain itu, Kemenkop juga memberi dukungan kepada Koperasi Syarikat Dagang Kauman sebagai koperasi batik terbaik di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau rehabilitasi peningkatan dan juga modernisasi jaringan irigasi saluran sekunder Jengkol Pengkolan Beres yang berada di Subang, Jawa Barat. Dan saat melakukan tinjauan tersebut, pemirsa, Menteri PU mengatakan rehabilitas peningkatan dan modernisasi jaringan irigasi sekunder termasuk upaya intensifikasi pertanian dengan suplai air dan bendungan Jatiluhur. Rehabilitasi jaringan irigasi Sambung Dodi penting dilakukan untuk pemerataan air bagi para petani dari hulu ke hilir. Pasalnya, sebelum adanya rehabilitasi jaringan irigasi, para petani di daerah hilir kesulitan mendapatkan air saat musim kemarau. Inilah 10% produksi padi Indonesia, beras Indonesia dari sini. Kami dari Kementerian PU hanya menyiapkan air, kami bekerja sama semuanya, tidak cuma hanya masalah pertanian dan umum, tapi juga ada masalah bulog, pupuk, dan sebagainya. Itu harus kita kerjasama bersama-sama supaya kemudian cita-cita Pak Presiden Prabowo belum berarti dalam tempo waktu singkat. Sebagaimana diketahui, untuk mendukung asta-cita Presiden Prabowo, terutama dalam mencapai swasembada pangan, Kementerian PU terus berupaya mempercepat penyelesaian 61 bendungan dan juga melakukan rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi di seluruh Indonesia. Di kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Muhammad Dian Al-Ma'ruf, mengatakan rehabilitasi peningkatan dan modernisasi jaringan irigasi sekunder Jengkol, Pengkolan, Sukamandi, dan Beres dilaksanakan mulai Maret 2023 hingga Desember 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Telah terjadi pencurian helm di sebuah gudang furnitur di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pelaku yang terekam kamera pengawas saat ini sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pada 10 Desember 2024 telah terjadi pencurian helm di sebuah gudang furnitur yang terletak di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Aksi tersebut terungkap setelah rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pelaku mengambil helm yang terparkir di area gudang. Identitas pelaku masih dalam penyelidikan, sementara pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah untuk mengungkap kasus ini. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11 pagi ketika situasi di sekitar gudang tidak terlalu ramai. Saat ini polisi sedang mendalami bagaimana pelaku dapat dengan mudah mengakses lokasi tersebut. Masyarakat dihimbau untuk memberikan informasi yang relevan guna membantu kelancaran proses penyelidikan. Dari Jakarta, Rido, Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di bawah kolong jembatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad korban sudah dalam kondisi membusuk dan sebagian badan ditutup plastik. Warga di Jalan Pantura Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas di bawah kolong jembatan pada Kamis malam. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi sudah membusuk, dengan sebagian tubuh tertutup plastik, diduga korban tewas lebih dari 1 hari. Pihak kepolisian dari Polsek Tambun Selatan dan tim Inafis Polres Metro Bekasi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan demi mencari tahu korban tewas akibat sakit atau ada tindakan kriminal. Sementara itu, saat di lokasi kejadian, Kanit Reskrim Polsek Tambun Selatan enggan memberikan keterangan terkait kematian korban.
anak tadi siang sekitar jam 1:30 lah. Dia nemuin. Nah, saya baru pulang keliling tuh bapak. Habis sisa dia laporan, Pak ada mayat di kolong jembatan. Ya mayat, makanya saya mau ke mayat, kolong. Kondisinya gimana bang? Ya, kondisi. Udah rusak atau gimana? Udah rusak ya? Tahu nggak itu apa? Laki-laki atau perempuannya tahu nggak? Nggak tahu ya? Bang, kalau di situ emang sering ada yang tempat tinggal, Bang? Ada yang tinggal di situ? Kayaknya nggak ada. Oh, nggak. Baru dulu nggak ada. Sekarang udah nggak ada, udah lama orang banjir. Nggak ada orang yang tinggal di situ ya sebelumnya ya? Iya. Kalau dulu ada, nggak banjir. Bang, saya ulang dalam kondisi busuk itu ya? Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Kasus kini masih dalam penyelidikan Polsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai dilakukan serangkaian pemeriksaan pasca ditemukannya pasangan suami istri yang tewas di dalam rumahnya di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng menguak penyebab kematian kedua korban. Diketahui sebelum mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, sang suami terlebih dahulu melakukan pembunuhan terhadap istrinya yang tengah mengandung 7 bulan dengan cara disekap menggunakan bantal. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng menguak teka-teki kasus penemuan jenazah pasangan suami istri Sobirin 35 tahun dan Ida Haryati 41 tahun di dalam rumahnya di Jalan Turi, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan saksi dan visum kedua korban, menyatakan korban Ida Haryati tewas 3 hari sebelum ditemukan dengan kondisi luka memar di bagian bibir dan tangan, serta janin berusia 7 bulan berjenis kelamin perempuan yang sudah keluar dari alat vitalnya. Serta sang suami Sobirin terdapat luka lecet jeratan tali tambang di bagian leher akibat gantung diri. Diduga kuat korban Ida Haryati tewas dibunuh oleh suaminya sendiri dengan cara dibekap, menggunakan bantal sebelum sang suami mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri. Motif pelaku Sobirin tega menghabisi nyawa istrinya lantaran sang istri meminta cerai, serta izin untuk menikah lagi, namun sang suami menolaknya. Dan adanya beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP, bersama tim Inafis Polres Jakarta Barat, kemudian diperkuat dari hasil visum, diduga kuat pelaku penganiayaan terhadap Ida Haryati adalah suaminya, yaitu Sobirin. Dengan cara dibekap dengan menggunakan bantal, kemudian pelaku Sobirin akhirnya gantung diri dengan cara mengikatkan leher dengan seutas tali yang digantung di kayu plafon dengan alat bantu berupa kursi plastik. Inilah berdasarkan hasil penyelidikan kita. Sebelumnya diberitakan sepasang suami istri ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan, di mana sang istri tewas sudah mengeluarkan aroma tak sedap, serta sang suami yang gantung diri. Sobirin dan Ida juga diketahui sudah menikah sejak tahun 2016 dan dikaruniai 3 orang anak. Namun pada pertengahan tahun 2024, keduanya berpisah rumah. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Entah apa pemirsa yang merasuki hati sang suami itu, kita melihat bahwa begitu kejamnya membunuh istri yang memang sedang mengandung 7 bulan seperti itu ya. Dan apapun masalahnya, apapun problemnya seperti itu ya, saya dan juga pemirsa, yang namanya bunuh diri ataupun saling membunuh itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dibetulkan. Betul, bentuk kekerasan seperti ini menjadi perhatian untuk masyarakat yang memang sudah suami istri untuk selalu berkomunikasi dengan baik. Apapun masalah dalam rumah tangga pasti ada jalan keluarnya. Betul. Tidak seperti ini yang akhirnya suami membunuh istrinya sedang mengandung. Dan ini menjadi berita yang ironis dan kita cukup sedih mendengar berita seperti ini, Festi. Ataupun kalaupun pemirsa di rumah memiliki masalah agar bisa dikomunikasikan dengan baik, baik dengan kerabat, istri seperti itu, ataupun bisa datang ke psikolog seperti itu ya untuk berdiskusi bagaimana solusinya daripada hal-hal terjadi seperti ini bisa terjadi. Dan ini sangat mengkhawatirkan dan juga menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar bisa lebih berhati-hati lagi dan juga melakukan komunikasi yang jauh lebih baik lagi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.